Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan mengenai analisis sistem tenaga listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai parameter saluran. Parameter saluran sendiri dipengaruhi oleh yang pertama resistansi, kemudian induktansi, kapasitansi, dan konduktansi atau kebocoran dari saluran. Nah, resistansi dari saluran itu tergantung dari bahan penghantar yang digunakan, kemudian luas penampang, panjang penghantar. Selain itu, resistansi ini juga dipengaruhi oleh suhu dan frekuensi. Sedangkan untuk induktansi ini kaitannya dengan medan magnet yang dihasilkan oleh saluran. Seperti kita ketahui bahwa ketika suatu penghantar jika dialiri arus bolak-balik maka akan dihasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu. Nah, flux dari medan magnetnya sendiri nanti akan mengakibatkan timbulnya tegangan induksi pada ujung-ujung dari saluran atau penghantar. Sedangkan untuk kapasitansi ini dipengaruhi oleh medan listrik yang timbul pada penghantar. Sedangkan konduktansi ini bisa menyebabkan kebocoran arus, dan hal ini dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan isolasi dari isolator yang digunakan pada saluran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada resistansi, induktansi, dan kapasitansi saluran. Selamat mengikuti. Sebelum kita membahas mengenai parameter saluran, kita bahas dulu mengenai ukuran penghantar dan jenis-jenis penghantar yang umumnya digunakan pada saluran transmisi atau distribusi. Nah, untuk ukuran penghantar di sini maksudnya adalah luas penampang dari penghantar. Luas penampang dari penghantar itu bisa dinyatakan dengan berbagai macam satuan. Yang pertama itu dinyatakan dengan satuan circular mil. Nah, satu circular mil ini sama dengan 5,067 kali 10 pangkat min 4 mm persegi. Kemudian bisa juga dinyatakan dengan satuan AWG ya. Nah, untuk satuan AWG ini ukurannya itu ada 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ukuran kawatnya itu dinyatakan dengan bilangan-bilangan. Semakin besar ukuran AWG, berarti ukuran penghantarnya semakin kecil. Untuk mengetahui ukuran AWG suatu penghantar itu ada alatnya, di mana alatnya itu terdapat lubang-lubang. Kemudian penghantarnya tinggal kita sesuaikan dengan lubang-lubang yang ada pada alat ukurnya. Kemudian penghantar juga bisa dinyatakan dengan kode atau nama-nama tertentu. Misalnya dinyatakan dengan nama ini. Nah, dari kode ini kita bisa menentukan ukuran dari penghantarnya. Nah, penghantar yang digunakan pada saluran transmisi atau distribusi itu tersusun dari serat-serat. Nah, untuk penghantar dengan nama ini itu maksudnya ada 26 serat aluminium, kemudian di tengahnya ini atau di intinya ini terdiri dari 7 serat baja, dan luas penampangnya itu adalah 266.800 circular mil. Nah, ini kalau kita mau konversi ke milimeter tinggal kita kalikan dengan ini. Oh iya, ini alat ukur yang kita singgung tadi. Jadi ini merupakan
alat ukur untuk mengetahui ukuran penghantar berdasarkan satuan AWG ya. Jadi penghantarnya tinggal kita cocokkan saja di setiap lubang ini, sehingga kita bisa menentukan apakah dia termasuk AWG 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dari sini juga terlihat bahwa semakin besar ukuran AWG-nya, maka luas penampang penghantarnya akan semakin kecil. Kemudian untuk jenis penghantar, ada penghantar yang jenisnya AAC. Ini maksudnya semua bahannya itu terbuat dari aluminium, jadi all aluminium konduktor. Kemudian jenis penghantar yang kedua AAAC. Ini maksudnya penghantarnya terbuat dari campuran aluminium ya. Jadi kalau ini tadi semua bahan penghantarnya merupakan aluminium, kalau ini aluminiumnya sudah dicampur dengan logam lain. Kemudian yang ketiga, jenis penghantar ACSR. Ini maksudnya bahan utamanya aluminium tetapi diperkuat dengan baja. Seperti yang diperlihatkan pada slide sebelumnya tadi, itu merupakan penghantar jenis ACSR. Kemudian ada juga jenis penghantar ACAR. Ini maksudnya penghantar berbahan aluminium dan diperkuat dengan campuran logam. Nah, untuk saluran transmisi dan distribusi sendiri itu umumnya menggunakan bahan aluminium karena harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan tembaga. Jadi jenis-jenis penghantar yang ditunjukkan di sini itu bahan dasarnya merupakan aluminium. Kalau kita bandingkan penghantar yang pertama ini dengan yang ketiga ini, tentunya penghantar yang ketiga ini kekuatannya lebih besar dibanding dengan penghantar yang pertama, karena penghantar yang pertama ini semuanya terbuat dari aluminium. Ingat, sifat aluminium itu relatif lebih lentur ya dibanding logam-logam lainnya. Nah, karena penghantar ACSR ini sudah diperkuat dengan baja, tentunya kekuatannya lebih besar dibanding penghantar yang pertama ini. Oke, jadi ini contoh dari jenis penghantar ACSR ya. Jadi penghantar dengan kode Fairtrade ini merupakan jenis penghantar ACSR, di mana di sini serat aluminiumnya ada 26 serat dan di tengahnya ini ada 7 serat baja. Oke, kita masuk sekarang ke parameter saluran yang pertama, yaitu resistansi penghantar atau saluran. Seperti yang sudah Anda peroleh di mata kuliah dasar, resistansi suatu penghantar itu dipengaruhi oleh bahan penghantarnya atau resistansi jenis dari penghantarnya, kemudian panjang penghantar dan luas penampang penghantar. Nah, pada sistem kelistrikan tentunya dikehendaki nilai resistansi salurannya ini sekecil mungkin agar rugi daya pada saluran juga tidak terlalu besar. Jadi semakin kecil resistansi saluran atau penghantar yang kita gunakan, itu kondisinya semakin baik karena rugi dayanya akan semakin kecil. Jadi kalau dari persamaan ini, resistansi penghantar itu dipengaruhi oleh bahannya ya. Ini tadi. Ingat, umumnya untuk sistem transmisi atau distribusi itu umumnya menggunakan bahan aluminium, kemudian luas penampangnya dan panjang penghantarnya. Untuk saluran transmisi atau distribusi, resistansinya itu umumnya dinyatakan per satuan panjang. Nah, selain bahan, resistansi dari saluran itu juga dipengaruhi oleh jumlah serat. Nah, jumlah serat ini akan mempengaruhi panjang penghantar secara keseluruhan. Kemudian suhu.
Jadi peningkatan suhu ini itu bisa menyebabkan peningkatan nilai resistansi dari salurannya. Kemudian frekuensi. Kita lihat dulu yang pertama tadi, kalau ini sudah cukup jelas, kita lihat faktor jumlah serat atau pilihan terhadap resistansi dari penghantarnya. Jadi karena salurannya tadi menggunakan penghantar yang tersusun dari serat-serat, kemudian serat-serat ini dipilin, itu akan mempengaruhi panjang totalnya. Artinya akibat pilinannya ini itu mengakibatkan panjang totalnya sebenarnya secara keseluruhan itu menjadi lebih besar. Jadi kalau misalnya penghantarnya ini panjang totalnya 10 km, kalau kita perhitungkan juga aspek pilinannya, itu panjang totalnya bisa jadi lebih dari 10 km. Nah, karena panjang penghantarnya sebenarnya bertambah, maka resistansinya juga akan meningkat. Nah, untuk faktor pilihan sendiri, peningkatan resistansinya itu berkisar 1% sampai dengan 2%. Kemudian untuk pengaruh suhu itu bisa kita peroleh berdasarkan gambar ini. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa peningkatan suhu itu bisa menyebabkan peningkatan resistansi dari penghantar. Nah, peningkatan suhu penghantar sendiri itu bisa disebabkan karena faktor lingkungan atau cuaca, bisa juga disebabkan karena arus yang mengalir pada penghantar, terutama kalau arus yang mengalir itu relatif cukup besar. Dari gambar ini, T1 ini merupakan suhu awal, itu resistansinya dianggap R1. Kemudian jika terjadi peningkatan suhu menjadi T2, maka resistansinya itu akan naik sebanding dengan gradien atau kemiringan garis ini, sehingga diperoleh resistansi pada suhu yang kedua atau R2. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa ada nilai T ya. Nah, nilai T-nya ini itu tergantung dari bahan penghantarnya. Untuk tembaga yang diperkeras dengan jalan memijarkan tembaganya kemudian didinginkan secara berangsur-angsur, itu nilai T-nya 234,5. Dan ini dianggap standar untuk menentukan konduktivitas dari penghantar-penghantar lain. Jadi yang dijadikan acuan untuk menentukan konduktivitas dari penghantar-penghantar lain yaitu berdasarkan nilai konduktivitas dari tembaga yang diperkeras dengan cara memijarkannya kemudian didinginkan secara berangsur-angsur. Makanya di sini nilai konduktivitasnya itu 100%. Kemudian untuk tembaga yang diperkeras dengan cara ditarik, itu konduktivitasnya adalah 97,3% dari konduktivitas tembaga yang diperkeras dengan cara memijarkan kemudian didinginkan secara berangsur-angsur. Nah, untuk aluminium yang diperkeras dengan cara ditarik itu nilai T-nya 228 dan konduktivitasnya itu adalah 61% dari konduktivitas tembaga ini. Jadi dari gambar ini kemudian nilai T ini itu kita bisa menentukan resistansi penghantar jika terjadi perubahan suhu. Cara perhitungannya itu hanya dengan menggunakan perbandingan ya, seperti yang ditunjukkan di persamaan ini. Kita kembali dulu ke masalah
kenaikan resistansi akibat faktor pilihan tadi. Jadi di gambar ini diperlihatkan bahwa panjang totalnya ini, panjang total penghantar ini kalau kita bandingkan dengan panjang total dari pilinannya, itu dari gambar ini terlihat bahwa tentunya panjang total setiap serat ini karena dia sudah dipilin, tentunya panjangnya ini melebihi panjang total penghantarnya ya. Jadi dari gambarnya ini kelihatan bahwa panjang secara keseluruhan, panjang dari serat-serat ini itu akan melebihi panjang total dari penghantarnya. Jadi karena sebenarnya panjang total setiap seratnya ini melebihi panjang totalnya, dari persamaan ini terlihat bahwa resistansinya juga akan mengalami kenaikan. Nah, ini tadi kenaikannya akibat faktor pilihan. Oke, kita lanjutkan sekarang pengaruh frekuensi terhadap resistansi penghantar. Nah, di gambar ini diperlihatkan bahwa arus-arus yang mengalir pada penghantar ini kalau Anda perhatikan itu cenderung mengalir di bagian yang dekat dengan permukaan. Jadi di bagian yang dekat dengan permukaan ini kalau Anda perhatikan ini kerapatan arusnya lebih besar dibanding arus yang mengalir di bagian dalam permukaannya. Hal ini disebabkan karena pada bagian dalam penghantar itu jumlah flux yang melingkupinya lebih banyak dibandingkan flux yang melingkupi bagian-bagian yang dekat dengan permukaan. Kalau kita perhatikan ini gambar ini ya, jadi ini kita perlihatkan sini penampang penghantarnya ya, penampang ini. Kemudian ini kita anggap sebagai jalur fluxnya. Ingat di mata kuliah dasar bahwa kalau ada arus yang mengalir itu akan timbul flux. Jadi ini flux yang dihasilkan oleh arus tadi. Nah, karena arus yang mengalir sini adalah arus bolak-balik, tentunya flux ini juga mengalami perubahan ya, mengalami perubahan setiap waktu. Oke, kita perhatikan di bagian dalam ini, di yang bagian dalam permukaannya ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini flux yang melingkupinya itu, anggaplah garis fluxnya di sini yang melingkupinya 1, 2, 3, 4, 5 garis flux. Jadi di bagian dalam ini itu dilingkupi oleh 5 garis flux. Sementara kalau kita perhatikan di bagian yang dekat dengan permukaan, di bagian ini itu hanya dilingkupi oleh 1 garis flux. Nah, karena di bagian dalam ini lebih banyak dilingkupi oleh flux, artinya di sini perubahan fluxnya terhadap waktu itu lebih besar dibanding di bagian-bagian yang dekat dengan permukaan, atau dengan kata lain tegangan induksi pada bagian ini itu lebih besar dibanding tegangan induksi pada bagian yang dekat dengan permukaan. Akibatnya muatan-muatan listriknya nanti itu akan terdorong ke bagian-bagian yang dekat dengan permukaan, sehingga arus yang mengalir di bagian yang dekat dengan permukaan ini, perhatikan ini lebih rapat dibandingkan arus yang mengalir di bagian dalam atau di bagian tengah dari penghantarnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bagian dalam permukaan ini itu relatif cenderung tidak terlalu bermanfaat ya. Karena tadi arusnya itu cenderung mengalir di bagian-bagian yang dekat dengan permukaan. Jadi karena arusnya cenderung mengalir di luar permukaan, artinya bagian ini sebenarnya bisa kita abaikan ya. Jadi kalau ini bagian yang di dalam permukaan ini kita abaikan, artinya secara keseluruhan luas untuk jalur arusnya sendiri itu hanya dipengaruhi oleh bagian-bagian yang dekat dengan permukaan. Atau dengan kata lain, luas penampang secara umum untuk jalur arusnya itu akan semakin kecil ya. Jadi bisa dianggap di sini tidak ada arus. Jadi secara keseluruhan luas penampang untuk jalur arusnya sendiri akan semakin berkurang ya. Nah, karena hal tersebut sesuai dengan persamaan yang kita perlihatkan di slide sebelumnya, kalau luas penampangnya berkurang berarti resistansinya akan semakin kecil.
Jika yang mengalir itu adalah arus DC, dalam hal ini frekuensinya sama dengan 0, maka kerapatan arusnya itu akan sama di semua bagian. Artinya arusnya ini akan mengalir secara merata di setiap bagian penghantarnya ya. Beda dengan yang ini, ingat ini gambar ini tadi untuk arus bolak-balik. Nah, untuk arus searah di mana frekuensinya 0, otomatis kerapatan arusnya di setiap bagian ini akan sama ya. Akan sama. Ya, kenapa sama? Karena untuk arus bolak-balik itu fluks yang dihasilkan tidak berubah terhadap waktu. Nah, kalau Anda ingat kembali mata kuliah dasar, kalau fluks yang dihasilkan tidak berubah terhadap waktu, berarti tidak ada tegangan yang diinduksikan baik pada bagian dalam ini maupun pada bagian yang dekat dengan permukaan. Karena tidak ada tegangan yang diinduksikan, ya berarti arusnya itu akan cenderung mengalir secara merata di seluruh bagian penghantarnya. Jadi kalau kita simpulkan pada arus bolak-balik, kerapatan arus pada bagian yang dekat dengan permukaan itu lebih besar daripada bagian dalam permukaannya. Nah, hal ini dikenal dengan istilah efek kulit. Sehingga resistansi untuk arus bolak-balik itu lebih besar dibanding kalau misalnya yang mengalir itu merupakan arus DC. Jadi resistansi AC penghantar itu lebih besar daripada resistansi DC-nya. Nilai resistansi dari setiap penghantar sendiri sebenarnya sudah ada nilainya ya. Di bagian ini kita perlihatkan tabel nilai resistansi berdasarkan nama-nama penghantarnya atau kode-kode dari penghantarnya. Kita lihat yang pertama ini X-wing ya. Nah, ini luas aluminiumnya dalam satuan circular mil. Nah, ini tadi jumlah serat aluminiumnya, ini jumlah serat bajanya. Nilai resistansi penghantar sendiri sebenarnya sudah diberikan pada tabel-tabel resistansi ya. Di sini kita perlihatkan contoh tabel resistansi dari penghantar berdasarkan nama-nama atau pengkodean kabelnya. Ini jenis kabel yang kita bahas di slide sebelumnya tadi. Kalau kita lihat di tabel ini, yang pertama nama sandi dari kabelnya, kemudian yang kedua ini luas aluminiumnya dalam satuan circular mil. Kemudian ini yang kita bahas tadi itu jumlah serat aluminiumnya, ini jumlah serat bajanya. Kemudian di sini juga diberikan data mengenai diameter luar dari penghantarnya. Kemudian nah ini yang kita bahas tadi mengenai resistansi. Nah, kalau pada tabel ini diberikan nilai resistansi yang pertama resistansi DC pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini dalam satuan ohm untuk setiap 1000 feet ya atau 1000 kaki. Nah, ini bisa kita rubah ke satuan kilometer. Kemudian diberikan juga resistansi AC, cuma di sini pada frekuensi 60 Hz, itu pada suhu 20 derajat dan pada suhu 50 derajat. Nah, kalau kita bandingkan resistansi AC dan DC-nya, kalau ini kita bandingkan, resistansi AC pada suhu 20 derajat itu adalah 0,3488 ohm per mile. Sementara untuk resistansi DC-nya pada suhu yang sama itu 0,0646 ohm untuk setiap 1000 feet. Nah, ini kalau kita rubah menjadi ohm per mile itu diperoleh hasil 0,3410 ohm per mile. Nah, dari hasil ini kalau kita bandingkan bahwa resistansi DC-nya ini itu lebih kecil dibandingkan dengan resistansi AC.
Jadi kalau di sini 0,3410, sementara resistansi AC-nya itu pada suhu 20 derajat itu 0,3488. Nah, ini sesuai dengan yang kita bahas tadi, bahwa untuk resistansi AC itu nilainya lebih besar dibanding resistansi DC, karena arusnya itu cenderung mengalir di bagian-bagian yang dekat dengan permukaan, sehingga luas penampang dari penghantarnya sendiri sebenarnya itu relatif mengalami pengurangan untuk jalur-jalur arusnya. Kemudian kalau kita bandingkan resistansi pada suhu 20 derajat dengan 50 derajat, di sini juga terlihat bahwa pada suhu yang lebih tinggi itu resistansinya relatif lebih besar. Kalau di tabel ini untuk jenis penghantar max swing ini ya, ini untuk suhu 50 derajat 0,3831, sementara untuk suhu 20 derajat 0,3488. Untuk suhu yang lainnya, misalnya suhu 30 derajat atau 40 derajat, tentunya kita harus menghitungnya menggunakan persamaan yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Selain itu di tabel ini juga diberikan data GMR. Nah, ini apa maksudnya? Ini akan kita bahas nanti pada bagian induktansi saluran. Demikian juga bagian ini kaitannya dengan reaktansi, baik reaktansi induktif maupun reaktansi kapasitif. Jadi ini akan kita bahas pada bagian pembahasan induktansi dan kapasitansi saluran. Kita lanjutkan ke parameter saluran yang kedua, yaitu mengenai induktansi. Tetapi di sini kita hanya fokus kepada induktansi saluran 3 fasa. Kalau Anda ingat kembali pembahasan-pembahasan pada mata kuliah dasar, bahwa induktansi ini timbul karena adanya medan magnet. Di sini diperlihatkan contoh saluran 3 fasa menggunakan 3 kawat. Kemudian kalau penghantar 3 fasanya ini kita gambarkan untuk mendapatkan garis-garis fluxnya, itu diperoleh gambar kurang lebih seperti ini. Jadi setiap arus yang mengalir baik pada fasa A, fasa B, dan fasa C itu akan menghasilkan flux magnet. Jadi lingkaran-lingkaran ini merupakan flux magnet yang dihasilkan oleh setiap fasa. Nah, kalau Anda perhatikan garis-garis fluxnya ini, ada flux yang hanya menggandeng penghantarnya sendiri, ada juga flux yang dihasilkan oleh penghantar itu menggandeng penghantar lainnya. Jadi kalau kita perhatikan flux ini dihasilkan oleh fasa A, dan flux yang dihasilkan oleh fasa A ini juga menggandeng fasa B-nya. Nah, flux-flux ini disebut sebagai flux eksternal, jadi yang ada di bagian luar penghantarnya. Ini ya, ini flux eksternalnya. Nah, selain flux eksternal ada juga flux internal. Ini kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada resistansi pada slide sebelumnya, jadi di dalam bagian penghantarnya itu juga ada flux-flux yang dihasilkan. Nah, ini dikenal sebagai flux internal. Keberadaan flux eksternal dan flux internal tadi selanjutnya akan menyebabkan timbulnya tegangan induksi pada saluran sesuai dengan persamaan ini. Tentunya persamaan-persamaan ini sudah pernah Anda peroleh pada mata kuliah dasar. Jadi karena arus yang mengalir ini merupakan arus bolak-balik, maka flux yang dihasilkannya juga akan berubah terhadap waktu. Nah, perubahan flux terhadap waktu ini selanjutnya akan mengakibatkan timbulnya tegangan induksi pada ujung-ujung salurannya ini. Nah, tegangan induksinya tadi itu sifatnya melawan tegangan sumbernya ya. Karena tegangan induksinya tadi itu sifatnya melawan sumber, akibatnya arus yang mengalir itu juga dipengaruhi oleh tegangan induksi yang dihasilkan. Atau dalam hal ini itu dikenal dengan istilah reaktansi. Jadi induktansi itu bisa
menyebabkan timbulnya reaktansi, di mana reaktansi tadi akan mempengaruhi arus yang mengalir. Nah, untuk induktansi sendiri sebenarnya kalau didefinisikan, induktansi itu adalah perbandingan antara tegangan induksi yang dihasilkan terhadap laju perubahan arus. Nah, persamaan ini kalau kita analisis lebih jauh itu diperoleh persamaan yang ketiga ini. Jadi induktansi itu sebanding dengan perubahan flux terhadap perubahan arus. Kemudian kalau Anda ingat kembali pada mata kuliah dasar, flux yang dihasilkan oleh arus itu juga dipengaruhi oleh bahan. Nah, untuk kasus kita ini bahannya merupakan udara, artinya fluxnya ini berada di dalam udara. Beda halnya seperti pada terapu, bahannya itu adalah inti besi. Nah, hal ini dikenal dengan istilah permeabilitas. Pada pembahasan kita ini kita anggap bahwa perubahan flux terhadap perubahan arus itu memberikan hasil yang tetap atau dalam hal ini linier. Tetapi ingat, pada kondisi-kondisi tertentu sebenarnya perubahan flux terhadap perubahan arus itu tidak lagi berada dalam kondisi linier. Nah, jika perubahan flux terhadap perubahan arusnya itu linier, berarti perbandingan ini itu bisa kita nyatakan dengan nilai tertentu. Nah, nilai tadilah yang disebut dengan induktansi. Jadi makna dari induktansi ini sebenarnya adalah perbandingan perubahan flux terhadap perubahan arus. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu perubahan flux dan perubahan arusnya itu berada dalam kondisi linier. Kemudian kalau kita perhatikan lagi gambar ini, di sini terlihat bahwa jumlah garis flux yang melingkupi saluran fasa A, saluran fasa B dan saluran fasa C itu jumlahnya berbeda. Nah, kalau konstruksi salurannya itu seperti ini, ya segitiga, kemudian jarak setiap salurannya ini sama, maka flux yang melingkupi setiap penghantar ini juga memiliki nilai yang sama. Jadi konstruksi pada saluran transmisi maupun saluran distribusi itu ada berbagai macam cara konstruksinya. Kalau ini konstruksinya secara horizontal, kemudian kalau ini konstruksinya itu segitiga ya atau triangular. Untuk saluran transmisi sendiri itu umumnya menggunakan saluran paralel. Kalau Anda perhatikan gambar yang tengah ini, di sini merupakan fasa A, ini juga merupakan fasa A. Kemudian ini fasa B, di fasa B, ini fasa C dan fasa C-nya. Artinya ini salurannya sudah paralel. Dan dari sini juga terlihat bahwa flux yang melingkupi setiap pengantar itu tentunya nilainya berbeda karena ini konstruksinya ini tidak simetris. Beda halnya dengan ini karena segitiga kemudian jarak setiap saluran ini sama, maka flux yang melingkupi penghantar fasa A sama dengan flux yang melingkupi penghantar fasa B dan fasa C. Jadi kalau salurannya simetris, untuk flux yang melingkupi setiap pengantar itu memiliki nilai yang sama. Sedangkan kalau tidak simetris seperti gambar yang tengah dan gambar yang atas ini flux yang melingkupi setiap saluran itu nilainya berbeda. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini sama seperti gambar yang di tengah ini. Ini merupakan saluran paralel ya. Jadi ini untuk fasa A, ini juga fasa A-nya. Cuma di sini setiap fasanya itu sudah menggunakan penghantar berkas. Jadi ini diistilahkan dengan penghantar berkas. Artinya setiap fasa di sini ini menggunakan dua buah penghantar atau dua buah kawat. Nah, ini juga merupakan saluran yang tidak simetris. Nah, persamaan untuk menentukan induktansi saluran itu adalah induktansi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali ln D ekivalen per ds dengan satuan Henry per meter.
cara memperoleh persamaan ini secara detail silahkan Anda telaah pada textbook. Nilai induktansi yang diberikan oleh persamaan ini itu adalah nilai rata-rata. Ya, sesuai dengan bahasan kita tadi, kalau misalnya salurannya itu konstruksinya horizontal, nah ini flux yang melingkupi setiap pasanya ini tidak sama, artinya induktansi fasa A itu sebenarnya berbeda dengan induktansi dengan fasa B-nya. Demikian juga induktansi fasa B berbeda dengan induktansi fasa C-nya. Nah, persamaan ini memberikan nilai rata-rata induktansi fasa A, fasa B, dan fasa C. Jadi kalau untuk konstruksi saluran seperti ini induktansi total setiap saluran itu tidak sama. Jadi induktansi fasa A tidak sama dengan induktansi fasa B, kemudian induktansi fasa B itu berbeda dengan induktansi fasa C. Beda halnya kalau salurannya konstruksinya seperti ini, seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini karena flux yang melingkupi setiap penghantar ini sama, otomatis induktansi fasa A-nya sama dengan fasa B dan fasa C-nya. Artinya ini konstruksinya simetris, sementara yang ini konstruksinya tidak simetris. Nah, untuk saluran-saluran yang konstruksinya tidak simetris, agar diperoleh induktansi pada setiap fasa yang sama, maka perlu dilakukan transposisi. Sehingga induktansi setiap saluran itu memiliki nilai yang sama. Artinya pada jarak-jarak tertentu, itu salurannya posisinya kita tukar. Kalau Anda perhatikan, awalnya fasa A ini ada di bagian ini, kemudian setelah pada jarak tertentu posisinya ditukar dengan fasa C. Demikian juga bagian ini dilakukan transposisi. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa setiap posisi ini itu ditempati oleh fasa yang berbeda. Jadi kalau untuk yang ini ditempati oleh fasa A, kemudian di sini ditempati oleh fasa C, kemudian di bagian ini ditempati oleh fasa B. Nah, dengan melakukan transposisi seperti ini, maka induktansi salurannya baik fasa A, fasa B, dan fasa C itu akan memiliki nilai yang sama. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana perhitungan induktansi pada saluran. Seperti yang sudah diberikan pada slide sebelumnya, bahwa induktansi saluran itu bisa diperoleh menggunakan persamaan ini. Kemudian ingat, induktansi yang diperoleh dari persamaan ini itu sebenarnya merupakan induktansi rata-rata. Artinya jumlah induktansi pada semua penghantar dibagi dengan jumlah penghantarnya. Seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa untuk saluran yang tidak simetris itu bisa jadi induktansi pada fasa A, fasa B, dan fasa C-nya itu berbeda, dan ini merupakan induktansi rata-ratanya. Nah, agar induktansi fasa A, fasa B, dan fasa C itu bisa kita buat sama seperti yang sudah kita singgung tadi, maka harus dilakukan transposisi pada jarak-jarak tertentu. Nah, persamaan ini diperoleh dengan memperhitungkan flux internal dan flux eksternal yang menggandeng setiap penghantar. Di sini kita tidak akan membahas bagaimana proses mendapatkan persamaan ini. Silakan Anda baca di textbooknya. Kalau kita lihat pada persamaan ini, itu ada suku DEQ dan DS. Kita bahas dulu suku DS ini. Nah, DS ini diistilahkan juga dengan GMR atau Geometric Mean Radius. Artinya jari-jari rata-rata geometris. Dan ini diperoleh sebagai perkalian jarak dari setiap serat pada penghantar ke serat itu sendiri dan ke semua serat yang lain. Jadi GMR ini berkaitan dengan jari-jari rata-rata geometris untuk setiap penghantar atau pada masing-masing penghantar.
Nah, jika setiap fasa itu hanya tersusun dari satu penghantar, itu DS-nya bisa kita peroleh dari tabel. Tetapi jika penghantarnya tersusun dari kelompok-kelompok penghantar atau dalam hal ini penghantar berkas, maka nilai DS-nya harus kita hitung. Ingat seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa saluran itu bisa juga menggunakan penghantar berkas ya, umumnya pada saluran transmisi. Nah, untuk saluran yang menggunakan dua berkas, perhitungan DS-nya itu menggunakan persamaan ini. Jadi superscript B-nya di sini maksudnya nilai DS untuk penghantar berkasnya ini untuk dua berkas, itu akar dari DS kali dengan D. Nah, DS-nya ini diperoleh dari tabel. Kemudian D-nya ini adalah jarak titik pusat dari penghantar pertama ke penghantar kedua untuk berkas ini. Nah, ini persamaan untuk 3 buah berkas. Jadi setiap salurannya ada 3 berkas. Kemudian yang ini untuk 4 berkas. Kemudian untuk penghantar paralel, seperti yang diperlihatkan pada gambar ini merupakan saluran paralel ya. Di sini ada fasa A, di sini juga fasa A. Nah, untuk saluran paralel, perhitungan praktis diperoleh jika diasumsikan salurannya ditransposisikan. Jadi ingat, untuk saluran paralel seperti ini, nilai DS yang diberikan oleh persamaan ini itu dengan asumsi bahwa salurannya ini ditransposisikan pada jarak-jarak tertentu. Artinya kalau pada kondisi realnya salurannya itu tidak ditransposisikan, tentunya persamaan ini tidak bisa kita gunakan. Nah, DS untuk penghantar paralel ini dihitung berdasarkan nilai GMR pada setiap posisi. Ingat tadi, karena ini diasumsikan ditransposisikan, artinya fasa A-nya ini untuk saluran ini itu ada 3 posisi, bisa posisinya di sini, bisa di sini, bisa juga di bawah. Ya, demikian juga dengan yang sebelah kanan ini. Nah, DA aksen ini maksudnya jarak dari A ke A aksen, demikian juga dengan BB aksen ini jarak dari B ke B aksen. Jadi setiap fasa di sini itu bisa menempati 3 posisi. Misalnya kalau kita hitung untuk fasa A-nya itu bisa menempati posisi A aksen ya. Bisa juga fasa A-nya menempati posisi BB aksen. Kemudian terakhir fasa A-nya bisa juga menempati posisi C dan C aksen ya, artinya dilakukan transposisi. Jadi kalau misalnya ini kita hitung hanya untuk fasa A-nya saja, nah, karena salurannya tadi ditransposisikan, maka perhitungan untuk fasa A ini itu juga berlaku untuk atau sama hasilnya dengan fasa B dan fasa C. Oke, jadi kalau kita simpulkan lagi, nilai DS ini itu merupakan jari-jari rata-rata geometris pada setiap saluran atau setiap fasa. Nah, karena kita asumsikan bahwa salurannya itu ditransposisikan, maka nilai DS untuk fasa A itu sama dengan nilai DS untuk fasa B dan sama juga dengan nilai DS untuk fasa C. Untuk saluran yang simetris tentunya tidak perlu ditransposisikan, dan nilai DS pada masing-masing fasa tentunya juga akan memberikan nilai yang sama. Oke, kita lanjutkan dengan parameter yang kedua atau suku yang kedua dari persamaan induktansi tadi, yaitu D eki atau D ekivalen.
Nah, D ekivalen ini merupakan jarak rata-rata geometris atau geometric mean distance, atau kalau disingkat nilai GMD-nya. Nah, jarak di sini maksudnya jarak antar fasa. Kalau untuk GMR tadi itu berlaku untuk setiap fasa atau masing-masing fasa. Nah, GMR ini bisa juga diistilahkan dengan GMD sendiri. Artinya berlaku untuk pada setiap atau pada masing-masing fasa. Sedangkan untuk DEQ ini maksudnya antar fasa, jadi jarak rata-rata geometris antar fasa. Untuk saluran yang hanya tersusun satu penghantar setiap fasanya, jarak rata-rata geometris antar fasa itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Dari persamaan yang pertama ini terlihat bahwa jarak rata-rata geometris itu merupakan kalian dari jarak fasa A terhadap fasa B, kemudian jarak fasa A terhadap C, jarak fasa B terhadap A, jarak fasa B terhadap C, jarak fasa C terhadap A, dan jarak fasa C terhadap B. Nah, ini kalau kita sederhanakan diperoleh persamaan yang ketiga ini. Jadi untuk saluran di mana setiap fasanya hanya terdiri dari satu saluran, DEQ-nya bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Di 1,2 ini maksudnya jarak antara fasa A dengan fasa B, 2,3 ini jarak antara fasa B dengan fasa C, kemudian ini jarak antar fasa C dengan fasa A. Kemudian untuk saluran paralel, karena setiap fasa di sini sudah ada dua saluran, maka kita harus menentukan dulu GMD antar fasa. Maksudnya GMD antara fasa A dan fasa B, kemudian fasa B dengan fasa C, dan GMD antara fasa C dan fasa A. Jadi D12-nya ini kita gantikan dengan GMD antara fasa A dan fasa B, kemudian D23 ini kita gantikan dengan GMD antara fasa B dan fasa C, demikian juga D31 ini kita gantikan dengan GMD antara fasa C dan fasa A. Nah, GMD untuk fasa A dan fasa B itu prinsip perhitungannya sama dengan persamaan yang ini. Kalau Anda lihat di persamaan untuk menghitung GMD fasa A dan fasa B, itu kita perkalikan jarak antara A ke B, kemudian A ke B aksen, kemudian B ke A, dan B ke A aksen. Nah, persamaan ini kalau kita sederhanakan diperoleh persamaan yang di bagian kanan ini. Jadi ini merupakan jarak rata-rata geometris antara fasa A dan fasa B. Kemudian bagian ini merupakan jarak rata-rata geometris antara fasa B dan fasa C. Yang terakhir ini adalah jarak rata-rata geometris atau GMD antara fasa C dan fasa A. Kemudian hasil perhitungan kita ini kita substitusikan ke persamaan yang ini, sehingga diperoleh persamaan yang ini. Jadi kalau kita simpulkan, karena pada saluran paralel itu setiap fasanya sudah ada dua saluran, maka untuk menghitung jarak rata-rata geometrisnya secara keseluruhan, kita harus mencari dulu jarak rata-rata geometris antara fasa A fasa B, kemudian fasa B dan fasa C, dan fasa C terhadap fasa A. Oke, jadi kalau kita simpulkan persamaan untuk menghitung induktansi saluran, itu kita harus menentukan
nilai DS dan D ekivalen. Nah, DS ini sendiri itu merupakan jari-jari rata-rata geometris pada masing-masing fasa. Nah, tentunya nilai GMR untuk fasa A, fasa B, dan fasa C itu memiliki nilai yang sama, apalagi kalau salurannya itu hanya tersusun dari satu penghantar. Kemudian ingat tadi, untuk saluran yang tidak simetris itu kita asumsikan bahwa salurannya itu ditransposisikan. Nah, hal tersebut akan memberikan GMR pada fasa A itu nilainya sama dengan GMR fasa B dan fasa C. Kemudian DEQ atau D ekivalen itu merupakan jarak rata-rata geometris fasa A, fasa B, dan fasa C. Nah, ini tadi untuk perhitungan GMR-nya. Jika salurannya hanya terdiri dari sebuah penghantar per fasa, maka DS-nya ini bisa kita langsung peroleh dari tabel. Kemudian bagian ini untuk saluran yang tersusun dari penghantar berkas. Kemudian yang terakhir ini untuk saluran paralel. Nah, nilai GMD-nya sendiri untuk saluran di mana setiap fasanya hanya ada satu penghantar, itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Kemudian untuk saluran paralel, persamaan yang digunakan tetap sama, tetapi D12, D23, dan D31-nya ini itu berkaitan dengan GMD fasa A, fasa B, fasa B, fasa C, dan fasa C dan fasa A. Oke, supaya lebih jelas kita bahas beberapa contoh kasus. Nah, contoh-contoh kasus ini nantinya juga akan kita simulasikan menggunakan software. Kasus yang pertama, ini jarak antar penghantar 1 meter. Nah, ini merupakan saluran yang simetris ya, jadi ini tidak perlu ditransposisikan. Nah, tentunya induktansi fasa A, fasa B, dan fasa C-nya itu tentunya sudah memiliki nilai yang sama walaupun tidak ditransposisikan. Kemudian jenis penghantar yang digunakan merupakan ACSR drag, yang diminta adalah reaktansinya dalam ohm per kilometer pada frekuensi 50 Hz. Jadi langkah pertama kita harus menentukan dulu nilai DS-nya. Nah, nilai DS-nya ini itu bisa diperoleh dari tabel. Jadi kalau kita lihat pada tabel, untuk penghantar drag ini memiliki data GMR sebesar 0,0373 feet. Jadi ini nilai DS atau GMR yang kita peroleh dari tabel. Kemudian ini kita ubah menjadi satuan meter. Tinggal Anda kalikan dengan 0,3048 ya. Jadi 1 feet itu 0,3048 meter. Sebenarnya bisa juga ini tidak kita ubah, jadi tetap menggunakan satuan feet, tetapi DEQ-nya nanti di sini juga harus kita menggunakan satuan feet. Jadi DEQ dan DS di sini harus memiliki satuan yang sama. Nah, di sini kita sepakati kita menggunakan satuan meter. Jadi DS-nya ini harus kita rubah ke meter. Kemudian nilai D ekivalennya itu akar pangkat 3 dari jarak fasa A, fasa B, fasa B, fasa C, dan fasa C, fasa A. Ini karena jaraknya masing-masing sama, itu 1 meter, 1 meter, 1 meter, maka D ekivalennya kita peroleh di sini 1 meter. Dari nilai DS dan D ekivalen ini kita bisa menghitung induktansinya, 2 kali 10 pangkat min 7 kali dengan ln DEQ itu 1 meter per DS-nya setelah dirubah ke meter 0,011377, diperoleh hasil
induktansinya 8,95 kali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Nah, dari nilai induktansi ini kita bisa menghitung reaktansi induktifnya, yaitu 2 kali Pi kali FL. Jadi tinggal dikalikan saja, 2 kali dengan 3,14 kali dengan 50 Hz dikali dengan 8,95 kali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Kemudian satuannya kita ubah menjadi per kilometer. Ya, jadi umumnya parameter saluran itu dinyatakan dalam ohm per mile atau ohm per kilometer. Makanya di sini kita ubah hasilnya menjadi per kilometer. Jadi reaktansi salurannya 0,2811 ohm per kilometer.